Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan kembali menjelaskan mengenai bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Di sini kita akan membahas 14 soal. Kita akan menggunakan cara cepatnya, jadi tidak menggunakan prosedur yang sering digunakan dalam buku pelajaran. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Limit X mendekati pi dari cos 2X min 2 sin setengah X. Biasanya ini langsung bisa disubstitusikan dan hasilnya langsung ada. Pi itu adalah 180, maka ini cos 2X berarti cos 2pi berarti cos 2 dikalikan 180 itu sama dengan cos 360 derajat. Dikurangi dengan 2 sin setengah X berarti sin setengah kali 180 itu 90. Maka ini sama dengan cos 360 itu 1 dikurangi 2 kali sin 90 juga 1. Maka 1 dikurangi 2 kali 1 yang negatif 1. Maka hasilnya adalah yang E. Soal nomor 2. Hasil limit X mendekati 0 dari sin 2X dibagi 6X. Maka kalau bentuknya seperti ini, kita tinggal melihat variabel X di atasnya ada 1, di bawah ada 1. Kita coret. Habis sisanya adalah 2 per 6. 2 per 6 ini kalau disederhanakan menjadi 1 per 3. Hasilnya yang B. Soal nomor 3. Nilai limit X mendekati 0 dari 3X dibagi tan X. Sama halnya dengan nomor 2, variabel X di atas ada 1, di bawah ada 1. Jadi habis, tinggal sisanya 3. Maka hasilnya adalah yang A. Yang nomor 4, hasil limit X mendekati 0 dari 3X cos 2X dibagi sin 4X. Di sini terdapat fungsi kosinus dan hubungannya adalah perkalian. Kalau hubungannya perkalian dapat kita langsung abaikan. Ini kita abaikan saja cos 2x. Karena nilai dari cos 0 itu kan 1. Jadi cos 2x itu 2 kali 0 itu 0. Cos 0 sama dengan 1. Jadi langsung bisa kita abaikan. Kita fokus ke 3x dibagi sin 4x. Maka di sini variabel x di atas ada 1. Kita coret. Variabel di bawah ada 1x. Kita juga coret. Sisanya adalah 3 per 4. 3 per 4. Hasilnya adalah yang B. Kita masuk ke soal nomor 5. Nilai limit x mendekati 0 dari x tan 2x dibagi sin kuadrat 3x. Ini kalau kita jabarkan, sin kuadrat 3x itu kan berarti x tan 2x dibagi dengan sin 3x kali dengan sin 3x. Ini sama dengan, ini x-nya habis, ini x-nya ada satu di atas, satu di bawah, habis. Tan dan sinnya kita abaikan, yang atas tinggal 2. Dibagi dengan bawahnya, ini 3 dan 3, berarti 3 kali 3. Sama dengan 2 per 9. Yang D. Soal nomor 6, ini penjumlahan sinus sin 8x tambah sin 2x dibagi 4x. Kalau prosedur harusnya itu kan menggunakan rumus sin A plus sin B. Tapi di sini kita langsung menggunakan pencoretan saja ya, tidak menggunakan prosedur itu. Karena di sini penjumlahannya tidak melibatkan kosinus, jadi kita bisa langsung mencoretnya. Di sini tinggal dicoret aja x-nya coret. Ini juga dicoret. Tinggal sisanya 8 tambah 2 dibagi dengan 4 sama dengan 10 dibagi 4 sama dengan 5 per 2 sama dengan 2 1 per 2. Jadi hasilnya adalah yang C. Soal nomor 7, limit x mendekati 0 dari x kuadrat cos 2x dibagi tangen 3x kali sin 4x. Di sini ada fungsi kosinus yang hubungannya dengan x kuadrat itu kan perkalian. Di sini perkalian. Maka kalau perkalian ini kita abaikan. Karena nilainya adalah 1. Di atas ada x kuadrat. Di bawah juga ada x dikalikan dengan x. Maka akan x kuadrat. X kuadratnya habis. Di sini x-nya kita coret 2. Sisanya adalah 1 per 3 kali 4, 12. Maka hasilnya yang A.
Soal selanjutnya nomor 8. Limit x mendekati 0 dari 2x dikurangi sin 6x dibagi x plus tan 3x. Di sini karena kita tidak menjumpai fungsi kosinus yang dijumlahkan ataupun dikurangkan, sehingga kita bisa langsung mencoret nilai x-nya, variabel x-nya coret, ini dicoret, ini coret, ini coret. Tinggal atas tinggal 2 dikurangi dengan 6 dibagi dengan ini kan dicoret x-nya tinggal 1. Jadi 1 ditambah ini 3. 3 sama dengan negatif 4 dibagi dengan 4 sama dengan negatif 1. Hasilnya yang E. Kita masuk di soal nomor 9. Hasil dari limit x mendekati 0 dari sin 4x tan kuadrat 3x tambah 6x pangkat 3 dibagi 2x pangkat 2 sin 3x cos 2x. Di sini kita menjumpai pada penyebutnya itu ada cos 2x dan hubungan dengan yang lainnya adalah bentuk perkalian. Maka kalau bentuk perkalian ini kita abaikan, kita coret, maka sisanya adalah tinggal 2x kuadrat sin 3x untuk bagian penyebut. Penyebutnya kita pecah sehingga ini menjadi sin 4x tangen kuadrat 3x dibagi dengan 2x kuadrat sin 3x ditambah 6x pangkat 3 dibagi dengan 2x kuadrat sin 3x. Ini sama dengan, di sini bisa kita perhatikan variabel x-nya di sini ada bagian pembilang, ada 1, di sini ada 1 tapi dikuadratkan berarti ada 3. Di bawah juga ada 3, di sini x pangkat 2, di sini x berarti x-nya pangkat 3. Ini x-nya kita coret, ini x pangkat 2 karena dikuadratkan kan pangkat 2. Jadi ini juga x pangkat 2 habis. Yang ini juga x pangkat 3, di bawah juga kan ada x pangkat 2 dan x. Ini kan jadi x pangkat 3, ini juga habis. Maka sisanya tinggal yang pertama sin 4, berarti 4. Dikali tangan kuadrat 3, berarti 3-nya dikuadratkan, itu sama dengan 9. Dibagi yang bawah tinggal 2, sin 3, berarti kali 3. Ditambah ini yang ini 6, dibagi dengan 2, sin 3, berarti 2 kali 3. 2 kali 3. Ini hasilnya sama dengan tinggal kita coret saja 4 dan 2. Ini tinggal 2, 9 dan 3 tinggal 3. Berarti 2 kali 3 itu sama dengan 6. Ditambah 6 dibagi 2 kali 3, 6. 6 bagi 6 sama dengan 1. Sama dengan 7. Jadi hasilnya yang E. Soal nomor 10, hasil dari limit x mendekati 3 dari 1 min cos x min 3 dibagi x kuadrat min 6x tambah 9. Di sini limit x-nya mendekati 3 bukan mendekati 0. Tapi kalau kita ubah menjadi limit, 3-nya pindah ruas ke kiri jadi x-nya min 1 mendekati 0. Jadi ini juga limit x mendekati 0. Maka kalau yang mengandung cos fungsi cos, tapi di sini ada pengurangan. Jadi kita tidak bisa langsung mengabaikan atau mencoretnya. Kita harus merubah ke bentuk lain. Ini kita ubah menjadi 1 min. Kita ingat suatu formula cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Maka kalau di sini kita cos x min 3 itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x min 3 dibagi dengan 2. Ini kan setengahnya. Kalau di sini 2, di sini 1 kan setengahnya. Kalau di sini x min 3 ya dibagi 2 x min 3-nya. Sehingga ini menjadi 1 min cos x min 3 itu kan dirubah jadi ini tadi. 1 min 2 sin kuadrat x min 3 per 2 ini dibagi dengan x kuadrat min 6x plus 9 itu kan sama dengan x min 3 pangkat 2 sama dengan
Ini 1 min 1 habis, negatif kali negatif jadi positif. 2 sin kuadrat X min 3 per 2 dibagi dengan X min 3 pangkat 2. Ini hasilnya sama dengan, bisa kita andaikan di sini X min 3-nya adalah sebuah kotak. Berarti di sini kita punya kotak yang di sin kuadratnya, di sini juga kita punya kotak kuadrat. Maka di sini tinggal kita langsung pencoretan. Di sini kan X min 3 dalam fungsi sin kuadrat, maka X min 3-nya ada 2. Kita coret. Yang bawah juga X min 3 sama, kita coret. Sisanya tinggal 2 kali sin kuadrat. Di sini ada angka 2. Angka 2-nya kan sebagai penyebut, jadi 1 per 2. Karena sin kuadrat kita kuadratkan. Dibagi dengan yang bawah tinggal sisa 1. Ini sama dengan 2 dikalikan dengan 1/4 dibagi 1, ya sama dengan 1 per 2. Maka hasilnya adalah yang C. Soal nomor 11. Hasil limit X mendekati negatif 1 dari X kuadrat min 1 dibagi X sin 2X tambah 2. Sama halnya dengan nomor 10, berarti ini kita ubah menjadi limit. Limitnya mendekati 0, berarti X pindah ruas satunya menjadi plus 1 mendekati 0 dari limit ini. X kuadrat min 1 itu sama dengan X kuadrat min 1 kuadrat. Sehingga kalau kita jabarkan, ini menjadi sama dengan X kuadrat min 1 kuadrat itu menjadi X min 1 dikalikan dengan X plus 1. Ini dibagi dengan X sin 2X plus 2 bisa kita faktorkan, 2-nya keluarkan, 2X plus 1. Sehingga bisa langsung kita andaikan ini sebuah kotak. Maka ini kita punya kotak, ada sin 2 kotak. Maka kita bisa mencoretnya karena ini limit X plus 1 mendekati 0. Kita bisa mencoret X plus 1 dengan sin 2X plus 1, 2 kotak. Sisanya adalah sama dengan yang atasnya, berarti tinggal X min 1-nya. X-nya kan mendekati negatif 1. Maka negatif 1 min 1 yang sudah dicoret habis. Tinggal dibagi dengan X-nya, ini X min 1. Sin 2 berarti tinggal kali 2. Ini sama dengan min 2 dibagi dengan negatif 2. Sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah yang B. Soal nomor 12. Hasil limit X mendekati 0 dari 1 min cos 6X dibagi 6X sin 2X. Di sini mengandung fungsi cos 6X yang dihubungkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Jadi kita tidak bisa mencoretnya. Kita akan merubah cos 6X itu menjadi bentuk sinus. Berarti ini 1 min 2. 1 min dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat 6X dibagi 2 berarti 3X. Ini dibagi dengan 6X sin 2X. Ini tuh mirip dengan soal nomor 10. Jadi menggunakan rumus yang ini. Rumus ini kita gunakan. Sehingga hasilnya seperti ini. Sama dengan 1 kurangi 1 habis, negatif kali negatif positif, 2 sin kuadrat 3X. Dibagi dengan 6X kali sin 2X. Ini sama dengan, di sini kan mengandung sin kuadrat 3X, artinya 3X-nya ada 2 kali. X-nya kuadrat, ini X-nya kuadrat habis. Ini habis, yang bawah juga X kuadrat. X kali X kan X kuadrat. Sisanya tinggal 2 kali 3 sin kuadrat, maka 3-nya dikuadratkan 9. Dibagi dengan 6 kali 2. Ini sama dengan 2 habis. 9 dan 6 itu sederhanakan menjadi 3 per 2. 3 per 2. Maka hasilnya adalah yang A.
Nomor 13, X sin 2X dibagi 1 min cos kuadrat 4X. Karena di sini fungsi yang bawah itu negatif cos kuadrat 4X, maka cos tidak bisa kita coret. Dan ini fungsi cosnya dalam kuadrat. Kalau dalam kuadrat, ingat ke formula X sin 2X. Berarti ini dibagi dengan 1, maaf. 1 min cos kuadrat 4X itu kan sama dengan sin kuadrat 4X. Ini sesuai dengan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ya, jadi sama dengan kalau 1 min cos kuadrat 4X, ya sin kuadrat 4X. Sama dengan yang bawahnya kan dalam bentuk kuadrat, sehingga nilai X-nya ya X kuadrat. Kita coret, ini juga X dan X jadi X kuadrat. Sisanya tinggal 2 dibagi dengan, hati-hati 4-nya kita kuadratkan. 4 kuadrat 16 sama dengan 1/8. Maka dapat kita lihat hasilnya di sini 1/8 adalah yang A. Terakhir nomor 14, hasil limit X mendekati 0 dari cos 2X dikurangi cos 6X dibagi X tan 4X. Ini kita tidak bisa mencoret cosnya karena dihubungkan dengan tanda negatif. Dan kita juga tidak bisa menggunakan cara langsung. Dan ini harus dirubah dulu ke bentuk perkalian. Cos 2X min cos 6X itu ada kita uraikan dengan rumus cos A min cos B. Ini sama dengan negatif 2 sin A plus B per 2 kali sin A min B per 2. Sehingga cos 2X min cos 6X itu sama dengan negatif 2 sin A plus B, berarti 2X tambah cos 6 tambah 6X, 8 dibagi 2 berarti 4X. Kali sin A min B, 2X dikurangi 6X, negatif 4X dibagi 2, berarti min 2X. Dibagi dengan X tan 4X. Sama dengan, di sini kita mengandung sin negatif 2X. Sin negatif 2X itu, ini negatif 2X, sama dengan negatif sin 2X. Maka di sini negatifnya dikalikan dengan negatif, jadi positif sin 4X sin 2X dibagi dengan X tan 4X. Kita langsung lakukan pencoretan. Maka di sini ada variabel X, ada variabel X, variabel X, variabel X. Habis, ini sama dengan atas jadi 4 kali 2 dibagi dengan ini 1 kan, 1 kali 4 sama dengan 2 dibagi 1 itu 2. Jadi hasilnya adalah yang B. Oke, jadi itulah penjelasan kita bagaimana cara menyelesaikan dengan cepat untuk materi limit fungsi trigonometri. Semoga penjelasan ini dapat membantu. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.